البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang punya kitab Istimak baik-baik. Sekarang kita masih berada pada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembatal keislaman yang ketiga. Sekarang kita akan memasuki pembatal keislaman yang keempat. Di sini beliau menyebutkan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 10 pembatal keislaman, bukan dalam bentuk pembatasan, tapi dalam bentuk global yang seringnya orang terjatuh dalam kondisi sebagian mereka tidak terasa. Yang seringnya orang terjatuh tapi tidak terasa, sehingga ketika beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman itu bukan ala sabil hasr, laisa ala sabilil hasr, bukan dalam bentuk pembatasan, tapi penyebutan yang sifatnya adalah apa? Global, sering terjadi. Orang terjatuh dalam apa? Pembatal keislaman tersebut dalam keadaan tidak terasa atau kadangkala tidak mengetahuinya. Kita lihat yang keempat, disimak baik-baik matan bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, matan bagian atas disimak matannya. Kata beliau ar-rabi'u, yang keempat, man i'taqada anna khaira hadyin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal min hadiyih. Ini bahaya nih. Aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmih, kalladhi yafdil aw kalladhi yufaddil hukma tawaghit ala hukmih fahuwa kafir. Lihat ini pembatal keislaman yang keempat. Ana artikan, barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya, atau meyakini bahwasanya hukum selain hukum Nabi, hukum as-sunnah maksudnya, lebih baik daripada hukumnya, seperti orang yang lebih mengutamakan atau menganggap lebih utama, lebih bagus hukum taghut dibandingkan hukum Rasulullah SAW, maka dia kafir. Hati-hati ini. Contohnya ada undang-undang hukum bikinan manusia. Kita jumpai kan, kita sekarang hidup di negara yang barakallahu fiik, undang-undangnya bikinan manusia kan. Dia meyakini undang-undang dasar bikinan manusia ini lebih bagus, lebih indah, lebih sempurna daripada Al-Quran was sunnah, ancamannya kekufuran. Walaupun kita hidup di negara yang undang-undang bikinan manusia, kita nggak pernah meyakini itu. Nggak pernah. Kita tetap meyakini Al-Quran was sunnah, Al-Quran Sunnah, undang-undang Al-Quran Sunnah lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna daripada undang-undang bikin manusia. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Antum lihat, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah gak pernah direvisi, gak bisa diedit, gak ada negosiasi di situ. Bisa dipahami? Sedangkan undang-undang bikin manusia kadang bisa direvisi, diedit, dinegosiasi, diubah. Berarti lebih sempurna yang mana? Lebih sempurna yang tidak perlu pengubahan, wala edit, wala revisi, Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhum? Hanya saja undang-undang bikinan manusia, selama di balik itu ada maslahah dan mafsadah,
tidak berseberangan dengan syariat, boleh kita ambil. Jadi pahami ya. Jadi selama tidak berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, misalkan undang-undang adat istiadat kampung, ya kan, yang sifatnya tidak berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, maka nggak masalah. Tapi kalau sudah berseberangan dengan Al-Quran was Sunnah, paham ya, semaksimal mungkin kita menghindar. Nah, undang-undang bikin manusia selama berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, semaksimal mungkin kita menghindarnya. Paham ya, menghindar dari undang-undang tersebut. Mafhum. Tapi kalau di balik itu ada maslahah dan mafsadah, seperti undang-undang rambu-rambu lalu lintas, itu kan bikinan manusia. Tapi kalau di balik itu ada maslahah dan mafsadah, ada maslahah di balik itu, misalkan kalau lampu hijau kita harus jalan, ya kan? Lampu merah kita harus berhenti. Kalau kita berhenti lampu merah kita justru jalan akan tabrakan, mafsadah. Itu boleh kita taatin. Mafhum? Jadi kita harus punya keyakinan yang keyakinan ini murni, bahwasanya undang-undang Al-Quran was Sunnah lebih sempurna, lebih bagus daripada undang-undang bikinan manusia. Nanti dirinci oleh beliau bagus sekali. Syekh Shalih Fauzan akan merinci nanti. Bagaimana kalau orang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi karena bodoh, atau karena hawa nafsu, atau karena politik, nanti dibahas nanti oleh beliau. Paham? Sehingga jangan langsung ambil satu poin, satu ayat yang lafadznya kafirun saja. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang fasikun dzalimun enggak diambil. Kalau enggak diambil yang fasikun dzalimun, rusak nanti, ujung-ujungnya mengkafirkan nanti. Padahal rincian itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah itu, beliau mensyarah menjelaskan apa hukumnya orang yang berhukum selain Al-Quran Sunnah, selain hukum Allah bagaimana hukumnya. Dirinci oleh beliau. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Tapi orang-orang takfiriyun, orang-orang khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka itu, mereka ambil satu ayat tok yang kafirun. Makanya bermudah-mudahan mereka mengkafirkan hukamul muslimin yang berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat aja biar tambah jelas. Seperti orang yang yufaddil, lebih menganggap utama hukum tawaghid, hukum taghut dibandingkan hukum As-Sunnah atau hukum Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, disimak baik-baik syarahnya itu, karena pembahasan ini pembahasan penting dan bahaya. Kalau orang sedikit keliru aja bisa masuk dalam barisan orang takfiriyun, suka mengkafirkan, khawarij atau yang semisal mereka. Kan orang khawarij kan berani mengkafirkan hukum muslimin, bahkan aparat-aparat negara, polisi-polisi dibilang barakallahu fik, mereka adalah orang kufar, halal darahnya, bayangkan itu. Sampai setingkat itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah min anwa'ir riddah, termasuk jenis-jenis kemurtadan, disimak ya. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum kepada sesuatu yang selain Allah telah turunkan. Berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Ingat-ingat, kita semaksimal mungkin menghindar undang-undang bikinan manusia yang berseberangan dengan syariat. Ingat-ingat itu. Tapi kalau ada maslahah dan tidak berseberangan dengan syariat, seperti undang-undang rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Atau undang-undang yang dibikin oleh masyarakat atau di kampung, adanya polisi tidur, ya kan? Asyurtiyun naim, ya kan? Polisi tidur itu barakallahu fiik, tujuannya biar orang pelan, tidak ngebut, anak-anak biar lewat, bisa nyebrang, itu kita taatin. Selama ada maslahat dan tidak ada berseberangan dengan syariat. Mafhum? Itu penting sekali ya. Berarti undang-undang bikin manusia kadang dilanggar enggak masalah kalau enggak ada mafsadah. Jam 1 malam, jam 2 malam, perempatan sepi, lampunya merah panjang setengah jam, enggak ada mobil wala kendaraan wala syai', bismillah aja. Enggak berdosa. Lah enggak ada mafsadah kan? Antum jalan terus pun enggak nabrak apa-apa, depannya enggak ada. Undang-undang bikinan manusia. Tapi kalau depannya banyak mobil, banyak motor, siang seperti ini atau pagi, sore orang pulang kerja atau pagi orang berangkat kerja, kok nekat, bisa dosa itu. Kenapa? Pertama mafsadah tabrakan. Ya, lampu merah dia jalan terus nabrak depan. Lampu merah dia jalan terus nabrak depannya gitu loh. Ya kan? Lampu hijau dia malah berhenti, tabrak dari belakang. Ya kan? Mafsadah. Kalau ada seperti itu, maka kembali kepada apa?
kembali pada hukum asal agama Islam, jalbul manafi' wa daf'ul madar, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik biar tambah jelas. Idza taqada anna hadza amrun mubah, jika dia meyakini bahwasanya ini perkara yang diperbolehkan, berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, wa annahu yajuzu an yahkum bisyariah, bahwasanya boleh juga berhukum dengan syariat, wa yujawwiz an yahkum bil qawanin, dan boleh juga berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, wa yaqul, dan mengatakan al maqsud hillun nizaat, yang penting kan bisa menghilangkan perselisihan katanya. Kalau kita berhukum dengan Al-Quran Sunnah biasanya nggak menghilangkan perselisihan, tapi kalau kita berhukum dengan undang-undang bikinan manusia selesai katanya. Nah, ujung-ujungnya dia membela, kemudian menganggap indah undang-undang bikinan manusia, ini bahaya. Kita lihat sini. Nah, wa hadza yahsul bil qawanin, yang seperti ini untuk menghilangkan perselisihan itu bisa terjadi dengan qawanin, undang-undang bikinan manusia. Paham ya? Kita lewati tadi ya, undang-undang bikinan manusia itu selama tidak berseberangan dengan syariat tidak masalah. Mafhum? Sehingga perlu dikondisikan, selama berseberangan tinggalkan semaksimal mungkin. Kalau kita dipaksa, kita punya hujjah di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, dulu kita dipaksa. Tapi selama itu himbauan, hak asasi manusia, ada pilihan-pilihan yang selamat. Jangan milih yang keliru. Paham ya? Karena beda loh paksaan dan himbauan. Kalau paksaan dia nggak bisa mengelak dia, nggak ada pilihan lain kecuali ngerjakan. Itu nanti ada hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Rabb, ya Allah, dulu kami dipaksa. Tapi kalau himbauan yang sifatnya hak asasi manusia, bukan paksaan, pilih yang terbaik yang selamat. Perhatikan ini ya, pilih yang terbaik yang selamat, jangan bermudah-mudahan. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa hadza yasul bil qawanin wa yasul bis syariah, yang seperti ini bisa terjadi dengan undang-undang bikinan manusia dan bisa terjadi juga dengan syariat. Fal amru mutasawin, menyamakan. Lihat ini. Maka perkaranya mutasawin, sama. Yang enggak tahu artinya artikan itu, disimak Mas yang punya kitab itu. Fal amru mutasawin, maka perkaranya sama. Jadi menyamakan undang-undang bikinan manusia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini juga keliru. Kita walaupun taruhlah hidup di negara yang undang-undangnya adalah bikinan manusia, kita nggak pernah menyamakan, nggak pernah menyamakan undang-undang Al-Quran Sunnah sama dengan undang-undang manusia, nggak ada. Undang-undang bikinan manusia nggak sama, paham ya? Kita tetap meyakini semaksimal mungkin dengan keyakinan yang benar tadi itu, bahwasanya undang-undang Al-Quran was Sunnah lebih sempurna, lebih indah, lebih bagus daripada undang-undang bikinan manusia. Mafhum? Karena tadi itu, coba Anda perhatikan, di dalam syariat ini kalau orang mencuri diapakan? Potong tangannya. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia, revisi, edit, negosiasi. Seharusnya potong tangannya, kasih fulus 50 juta dah, enggak jadi potong. Tapi kalau undang-undang syariat ini enggak ada istilahnya tawar-menawar, enggak ada. Pak, ini 50 juta Pak, tolong enggak usah dipotong tangannya, enggak ada. Kalau syariat. Mafhum? Itulah perbedaannya. Tidak ada negosiasi, wala revisi, wala edit, nggak diedit wala disay. Yang namanya potong-potong. Kemudian orang yang berzina, orang yang berzina udah menikah diapakan? Rajam, dirajam kan? Yang belum menikah cambuk 100 kali, diasingkan sama setahun. Itu kan undang-undang dalam syariat kan? Tapi kalau undang-undang bikin manusia, berbeda kan? Bisa lebih turun atau lebih rendah dari itu semuanya. Bahkan bisa lepas dari jeratan hukum syariat. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat. Naqul, kata Syekh Shalih Fauzan, kami katakan subhanallah. Simak itu ya. Subhanallah, taj'al hukmat taghut misla hukmullah. Kamu menjadikan hukum taghut seperti hukum Allah. Tahkimu syar'illah hadza ibadatun lillah. Berhukum dengan syariat Allah ini adalah ibadah. Jadi kita berhukum dengan syariat Allah itu ibadah. Laisal qasdu minhu faqat hilun niza'. Lihat ini. Bukan semata-mata yang diinginkan adalah hilal niza', untuk menghilangkan perselisihan, menyelesaikan perselisihan, bukan itu saja yang diinginkan. Tapi apa? Al-qasdu minhul ibadah. Perhatikan itu ya. Bitahkim syar'illah, yang diinginkan darinya adalah ibadah dengan berhukum terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang diinginkan ibadah. Cuman karena kita hidup di negara yang mereka berhukum bukan dengan Al-Quran Sunnah, sabar, ya enggak. Orang mencuri seharusnya dipotong tangannya, di penjara.
Iya kan, undang-undang bikin manusia seperti itu kan. Dibegal. Kalau dalam syariat Islam boleh dilawan itu. Begal itu kalau dia punya kemampuan dilawan. Kalau ternyata yang dibegal terbunuh, mati apa? Syahid, surga balasannya. Kalau pembegalnya terbunuh, pembegalnya yang mau ngerampok tadi, neraka balasannya. Iya kan? Nah, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya kan, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mempertahankan kamu dicuri, mau dirampok, mati syahid. Makanya ada orang waktu itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang datang kepadaku ingin mengambil hartaku." Apa kata Rasulullah? "Fala tu'tih." Jangan diberikan. "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau dia bunuhku? Qatilhu, bunuh dia, lawan dia. Kemudian bagaimana kalau dia mati? Huwa finnar. Bagaimana kalau aku yang mati? Fil jannah, surga. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia, antum bunuh pembegal, penjara masuk. Ya enggak? Misalkan antum dibegal jualan motornya mau direbut itu, antum lawan, baru satu kali tonjok jebret itu, kena kepalanya tersungkur ya, terdampar langsung mati. Di penjara enggak kira-kira? Kalau bunuh pembegal di penjara kayaknya. Paham ya? Kalau undang-undang bikinan manusia. Paham ya? Kalau syariat seharusnya tidak, kalau syariat. Justru orang yang membegal tadi itu karena dia ingin merampok, balasan neraka. Kalau yang membela diri tadi kok ternyata meninggal, surga balasannya. Itulah kesempurnaan agama Islam, syariat Islam. Masya Allah seperti itu. Nah, kemudian adanya kisos. Apa kisos? Nyawa dibalas dengan nyawa. Tujuannya biar nggak terjadi apa? Kriminal, kejahatan yang merajalela. Paham ya? Orang takut, wah kalau membunuh nanti hukumannya dibunuh juga. Ya kan? Dipotong tangannya kalau pencuri. Biar orang jerah, takut, wah nanti kalau mencuri dipotong tangannya. Itulah kemuliaan syariat Islam. Kita lihat di sini, wa tahkimu ghairi syirkun, dan berhukum dengan selain hukum Allah adalah kesyirikan. Wa syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukm. Dua double. Syirik dalam hal ketaatan dan syirik dalam hal apa? Berhukum. Am lahum syuraka ushara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang bikin syariat untuk mereka dan agama tersebut yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala tidak mengizinkannya, hukum bikinan mereka sendiri. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka berarti kalian musyrik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam. Mereka menjadikan ahbar, ruhban, apa itu? Sudah kita lewati kemarin. Apa itu ahbar, apa itu ruhban, Ihsan? Mereka menjadikan ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ada bedanya atau sama itu? Sudah kita lewati. Ahbar, ruhban. Ingat enggak? Ahbar ya? Yang terbalik. Ada tanya orang? Yang terbalik. Ulamanya orang Yahud. Nah, ruhban kalau bedanya orang Nasara. Nah, mereka jadikan sebagai rob-rob selain Allah Taala yaitu. Ila qaulihi subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kita lihat, simak baik-baik berikutnya itu, disimak. Fasammahu syirkan. Allah Taala menamakan hal tersebut dengan kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai rob-rob yang ditaatin. Itu adalah kesyirikan. Falladhi yusawwi baina hukmallah, baina hukmillah wa hukmit taghut. Penting ini. Barang siapa yang menyamakan antara hukum Allah dan hukum taghut. Antum yang bingung hukum taghut apa? Jelaskan nanti. Nah, barakallahu fiik. Wat taghut al murad bihi, disimak di garis itu. Wat taghut al murad bihi, yang diinginkan dengannya kullu hukmin ghairu hukmillah. Kullu hukmin ghairu hukmillah. Lihat ini. Taghut itu yang diinginkan dengannya adalah setiap hukum selain hukum Allah. Itu taghut. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Ini definisi taghut di sini maksudnya apa? Kullu hukmin ghairu hukmillah. Setiap hukum selain hukum Allah. Jadi barang siapa yang menyamakan hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah, maksudnya dengan selain apa? Selain hukum Allah, sawaun awaidul badiyah, baik itu hukum-hukum adat orang-orang Badui, au andibatul kufar, atau undang-undang bikinan orang kafir, au qawanil Farans, atau kanun undang-undang Perancis, awil Inggris atau undang-undang Inggris, au adatul qabail, atau tradisi adatnya orang-orang
suku atau marga-marga tertentu, kullu hadza taghut, ini semuanya taghut. Paham ya? Wa kadza tahkimul kuhan. Seperti itu pula apa? Nah, berhukum dengan dukun. Dukun netapkan A langsung percaya. Itu parah lagi loh itu. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya hukum-hukum ini tadi seringnya itu berseberangan syariat seringnya. Karena mengikuti adat istiadat biasanya. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya terlepas dari semua panjang lebar ini, kalau undang-undang atau hukum bikinan manusia selama tidak berseberangan dengan syariat dan ada maslahah mafsadah di situ, tidak masalah. Paham ya? Tapi jangan meyakini lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum nazail? Jangan meyakini ada undang-undang bikinan manusia yang lebih indah, lebih bagus daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Keyakinan harus tanamkan di benak kita. Undang-undang Al-Qur'an dan Sunnah, hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah lebih indah, lebih sempurna daripada undang-undang bikinan manusia itu yang tancapkan. Jadi walaupun kita hidup negara demokrasi seperti ini, ya kan, walaupun pemimpinnya presiden, walaupun mereka undang-undangnya adalah undang-undang bikinan manusia, kita tetap punya keyakinan yang benar dan waspada terhadap apa? Undang-undang yang berseberangan syariat tadi. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan innahuma sawa, kafir. Ngeri ini. Orang yang mengatakan dua-duanya sama. Undang-undang Al-Qur'an Sunnah itu sama dengan undang-undang bikinan manusia. Undang-undang Al-Qur'an Sunnah sama dengan undang-undang taghut, kafir. Yang menyamakan aja kafir, lihat ini. Ini hukum global yang ingat seperti kemarin yang saya sebutkan ya. Hukum global kita globalkan, rincian kita rinci sebagaimana kemarin sudah kami sebutkan. Mafhum? Wa asyaddu minhum man yaqul, dan yang lebih parah lagi orang yang mengatakan innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Hada asyaddu, lihat ini. Yang lebih parah lagi orang yang mengatakan sesungguhnya hukum selain sesungguhnya berhukum dengan selain apa? Hukum yang Allah telah turunkan itu lebih indah daripada apa? Daripada hukum yang Allah telah turunkan. Ini lebih parah. Kalau mengatakan lebih indah lebih parah. Nah, seperti itu. Falladhi yaqul an-nas ma yasluhu lahum al-yawm illa hadhil andimah. Lihat, parah juga nih. Maka orang yang mengatakan manusia tidak pantas untuk sekarang ini, bagi mereka enggak pantas kecuali dengan undang-undang bikin manusia. Saat-saat ini enggak pantas kalau pakai undang-undang Al-Qur'an Sunnah, enggak pantas katanya. Allahul musta'an, ini juga parah. Ma yasluh lahum asy-syara', enggak pantas, enggak layak syariat sekarang ini. Asy-syar'u ma yutabi' li hadzal zaman. Syariat ini enggak cocok, enggak bisa diterapkan di zaman ini katanya. Wala yusayir hadarah, dan tidak apa? Tidak mengikuti perkembangan yang akan datang gitu loh. Katanya seperti itu. Allahul musta'an. Ma yasluh illa tahkimul qawanin. Enggak layak, enggak pantas kecuali apa? Harus berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, lihat ini. Wa musayaratul alam, dan juga mengikuti apa? Mengikuti kebiasaan dunia. Harus mengikuti kebiasaan dunia. Kebanyakan di dunia bagaimana hukumnya? Takunu mahakimuna misl mahakimul alam. Mahkamah kita itu pastilah apa? Jadi seperti mahkamah yang ada di dunia ini, sama gitu loh. Undang-undang bikin manusia. Hada ahsanul hukmillah. Lihat ini. Orang ini mengatakan ini lebih indah daripada hukum Allah katanya. Hada asyaddu kufran minalladzi yaqul, ini lebih parah kekufurannya dibanding orang yang mengatakan inna hukmallah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Walaupun itu juga keliru. Sudah apa? Terjatuh dalam kekeliruan juga. Jadi lebih parah tadi yang mengatakan lebih indah, lebih bagus daripada apa? Al-Qur'an Sunnah itu lebih parah daripada orang yang mengatakan hukum Allah sama dengan hukum bikinan manusia. Paham ya? Nah, yang terakhir, amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawa fi nafsihi. Ini penting ini. Rinciannya penting sekali ya. Adapun apabila orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dikarenakan hawa nafsu, ngejar jabatan, ngejar kedudukan, nyari nama, ya kan? Nah, barakallahu fiik, caper. Tahu caper antum? Antum tahu caper? Apa itu? Ayo, cari perhatian. Namanya semisalnya hawa nafsu intinya. Au jahlin, atau karena kebodohan bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan, wa huwa ya'taqid. Perhatikan, masih dalam kondisi meyakini loh ya. Dan dia ya'taqid, meyakini anna hukmallahu wal haq,
Ini keyakinan penting ini. Dalam keadaan dia meyakini bahwa hukum Allah itulah yang benar, wa huwal wajib, itulah yang wajib. Fa hadza fa'ala kabiratan min kaba'iril dzunub. Maka orang seperti ini melakukan dosa besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Wa dzalika kufrun duna kufrin. Kekufuran yang kecil di bawah kekufuran yang besar. Jadi enggak sampai kafir katanya. Jadi pahami ya? Alasannya berarti hawa nafsu atau karena bodoh. Orang kan hawa nafsu kan pengennya jadi jabatan, ya kan? Pengennya apa? Biar dipilih, ya, pengennya biar dapat dukungan. Akhirnya dia berhukum dengan hukum selain yang Allah Taala turunkan, tapi masih meyakini hukum Allah itu yang benar, hukum Allah Taala yang wajib untuk kita kembali kepadanya, dan meyakini hukum Allah Taala itu lebih indah dari hukum bikinan manusia. Inilah rincian yang kita ambil pembatal keislaman yang keempat. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.